Kalau orang itu kan diupload, wah senengnya aku dolan-dolan, ming keindahan itu. Tapi pekerjaannya kan rata udah diupload. Jam kerjamu 10 sampai 12 jam sehari. Itu bondo nekat. Bondo nekat aku itu bondo nekat. Wis kerasan di Amerika. Kerasa banget. Waktu itu kalian gimana? Awal mulanya kok wah wis aku tak merantau ini lah. Ya awal mulanya ya aku ya itu ngerasa aku nggak punya ijazah kan. Ijazahku cuma SMA. Ijazah SMA di Indo itu kerja apa juga itu loh. Jadi ada salah satu temanku ngomong, kalau kamu mau kerja apa sini lu ikut aku ke kapal pesiar. Kamu ijazah SMA mau kerja apa? Kalau di kapal pesiar kan bisa pakai ijazah SMA. Akhirnya aku ya udah nekat sekali, gagal, 2 kalinya baru masuk. Jadi itu kapal pesiar berapa lama kamu? Cuma 9 bulan. 9 bulan. Oke. Berarti ki sebenarnya itu memang kapal pesiar itu apa batu loncatan itu untuk loncatan. Cara masuknya di Amerika itu gimana? Kalau visa kapal pesiar kan gampang, mereka keluarinya kan gampang, visa kapal pesiar. Paling 80% lah kita dikasihnya. Yang gagal itu cara masuk ke Amerika itu kan intinya kan piye carane dhewe bisa sampai ke Amerika. Itu kan caranya macam-macam, ada yang visanya itu macam-macam. Ada orang yang bisa turis, ada orang yang bisa kerja, tapi kan kalau kerja Amerika kan berarti kamu harus punya keahlian. Itu kan lebih sulit lagi gitu. Kalau kapal pesiar itu kan sebenarnya visa singgah. Visa singgah itu lebih mudah lagi gitu. Macam-macam caranya, ada yang kalau sini lewat J1 itu kayak J1 ini kayak praktek kerja, kayak PKL lah caranya, kayak PKL terus nomres lewat agensi apa studi belajar mahasiswa itu agennya juga banyak di Jakarta. Kamu jadi mau ngelanjutin kuliah di sini ada agennya. Oh gitu. Jadi biar nah gue Yan, kamu berapa lama di kapal pesiar sebelum musim? Aku ya 6 tahun. 6 tahun, oke. Terus akhirnya wah aku tak mending aku tak berlabuh saja di sini dan akhirnya bikin wae ngono ceritanya piye? Ceritanya ya karena kerja di kapal pesiar itu berat. Orang itu kan iya itu beratnya berat. Kalau orang itu kan diupload, wah senengnya aku dolan-dolan, ming keindahan itu. Tapi pekerjaannya kan rata udah diupload. Jadi kerja di kapal pesiar itu beratnya ini. Gue kerja 6 bulan, 10 bulan, satu kontrak kerja, dan no day off. Jadi gue rano hari libur sama sekali. And jam kerjamu 10 sampai 12 jam sehari. Kayak nol. Jadi ini hampir selama 6 bulan ini kamu kerja straight gak libur. Pada saat itu kamu ngerjain apa aja? Kalau aku dari bawah sampai atas pasti ya, kalau kamu start itu kamu dari lower position. Ya dari laundry lah, dari housekeeping, dari FB service apapun itu dari lower position, ntar kan bisa naik promosi dari tiap. Itu pun promosi kalau harus baik-baikin supervisornya. Ya itu tinggal laki-laki. Kalau untuk bisa batu loncatan kayak gitu tuh harus minimal itu berapa lama bulan sih nih kapal pesiar baru? Itu kalian termasuk kabur gak sih? Iya. Oh no. Itu apakah terus apa sih konsekuensinya saat kabur dari kapal pesiar itu? Sebenarnya konsekuensinya ya. Iya buka ya. Dia tahu video ini ya konsekuensi ini kan saya kan visa kita itu kan visa singgah. Yeah. Kabur kan berarti kamu udah menyalahi itu nol. Nek mau awakmu kecekel yo bisa diurus, tapi kan itu proses lagi gitu. Nah, yo konsekuensinya ya berarti kamu nggak bisa pulang sekarang terus balik langsung, itu nggak bisa, kamu harus mengurus itu. Kalau kamu pulang Indonesia lagi balik sini lagi itu. Kalau kita udah loncat, kita sekali pulang kayak aku misalnya contoh udah melebihi berapa tahun gitu. Kalau pulang ke Indo udah nggak bisa balik. Paling selama 10 tahun. Oh, resikonya kayak resikonya. Tapi kalian nggak akan bisa balik ke Indonesia kecuali bisa pulang kapanpun pulang. Cuma nek balik rene bisa angel. Oh, nama kita udah di blacklist. Oke. Dalam 10 tahun. Iya, 10 tahun kita bersih. Kecuali ini loh, seumpama Yogi ketemu cewek nang gini, nikah, terus mengajukan surat-surat ini diproses. Wiso carane pemutihan lah, ono pemutiane lah.
ono pemutihan. Itu yang jalan yang paling gampang. Kalau kita pengen legal di sini ya nikah sama orang sini dulu. Ono meneh wong sik do anu lho ngejokke asilum. Setelah nang kene aku ngejokke asilum ngene. Gua kan iso. Tapi nek aku yo ki ora aja NKRI yo. NKRI. NKRI. Soalnya kemarin kita ke embassy tidak bisa dua kewarganegaraan toh. Ya bisa. Oke. Lah, kalian punya tips gak yang mungkin teman-teman yang ada di Indonesia ini, wah aku caranya kerja sembarang lah. Aku ya sering ditakoki to. Aku ya ora ngerti caranya ki piye ngono lho, tapi masih memang banyak cara. Nah, tipsnya itu apa sih sebenarnya yang paling mudah gitu? Tipsnya yang paling mudah ya kita cari-cari di Google itu. Cari di Google terus itu bondo nekat. Bondo nekat itu bondo nekat emang iku siji. Aku juga nggak bakalan nggak ada cita-cita dulu sampai kerja di Amerika, nggak ada. Tahu-tahu ikut kapal pesiar. Ya udah gitu aja. Oh, ngono ya. Wis pokoke iki wis siap ya. Wis gue siap gelandel. Nggak bakal tahu tentang apa yang terjadi ke depannya kan nggak. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ini banyak jalan menuju Roma. Lagi Roma ini Amerika. Nah, saya carane rene piye ono lewat kapal pesiar iso, kowe arep studi mahasiswa iso, kowe arep jiwan praktek kerja iso. Apa aja gait buli nang Candi Borobudur ya iso. Kuwi kan ana sing ngerti ya to, Mas. Dengan obah wae bergerak. Perusahaan sekarang Piat. Apa salah? Nganu nggak tahu jadinya apa dia. Wis takdire ya to sebenarnya kan ikhtiar to. Masalah kan. Lah kalau kalian sudah ini wis kerasan di Amerika, Ngerasa banget. Takon iki rasane apa nih iki rasane apa? Kerasane yo. Wis kena madu nih. Maksudnya cari apa-apa gampang gitu, apa kayak misalnya kayak hidup di sini tuh gampang banget. Masalah uangnya sama itunya apa pengeluarannya itu loh gampang banget, nggak timpang kayak di Indonesia itu. Dengan segini tapi harga barangnya tinggi banget di Indonesia ya. Kayak gitu. Kalau sebetulnya pasti enak dan gak enak itu pasti ada itu loh. Cuman di Amerika itu kan cari kerja lebih gampang, terus birokrasinya mudah gitu. Maksudnya nggak harus punya kenalan kamu cari kerjaan gampang itu loh. Terus upah juga rata-rata standar gitu loh, nggak beda-bedain gitu loh. Terus ya pokoknya fasilitas itu lebih di sini itu lebih gampang itu fasilitas. Nah ini tuh apa Dian sama Yogi ini adalah seorang chef ya dan Hibaji. Ya nek nganu basa kerene iki tepanya ki chef. Mana nganune ngomah wis bagus goreng. Oh ya. Nah nanti tak kirim linknya kalau nanti si Dian sama Yogi, Mas Yogi ini sudah mulai bikin YouTube channel ya. Ya. Nah, lagi aku masih ana takon iki. Mas, biasanya nek nang kono kerja ya misalnya jadi koki gitu, di Baji gitu. Upahnya sebulan tuh berapa sih sekarang gitu? Rata-rata lah. Gajine nganu, bagus goreng gajine ya DPR. Ya ora sombong ning rata-rata nek teppanyaki chef di Amerika itu ya 5.000 6.000 dolar sebulan. Itu pengaruh tempatnya atau apakah berbeda juga? Nek rata-rata gaji segitu, tapi nek pengaruh tempat ini biasanya tip yang mempengaruhi. Kayak nek kowe ning kota besar, kamu di kota besar, daerah pariwisata mungkin tip lebih lancar ya. Kecuali kamu kerja di kampung kamu mungkin kan karena perekonomian sulit jadi orang tuh mengeluarkan uang juga susah nih. Tapi rata-rata ya karena typing sistem kan di Amerika udah merata ya. Jadi ya rata-rata mek waktu. Berarti selain itu kalian katanya juga dapat tempat mes itu, bisa ceritain? Nek kuwi tergantung restorannya ya kadang kan, tapi sebagian besar itu biasanya kayak nyediain kalau kayak Japanese restoran biasanya. Soalnya mereka itu kan cari chef susah, terus chefnya itu kan rata-rata international people gitu, jadi bukan orang lokal itu. Jadi mau nggak mau mereka itu harus memfasilitasi